Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa Trunojoyo. Hidup rakyat Indonesia. Sebelum saya menyampaikan orasi ini, rasanya tak enak jika kita tidak saling mengenal, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Azmi Robani Jafar dari Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, angkatan tahun 2023. Di sini saya akan menyampaikan sedikit orasi saya yang bertema tentang pendidikan, yang berjudul Melihat Pendidikan di Pulau Garam. Saudara-saudaraku dan rekan-rekanku seperjuangan, pendidikan merupakan sebuah fondasi dan pilar utama dalam membangun sebuah daerah, bangsa, dan negara. Dari pendidikan kita akan membangun masyarakat, infrastruktur, dan ekonomi. Seseorang yang memiliki keluarga yang sedikit tidak dipandang akan mampu dapat merubah keluarganya tatkala pendidikannya telah mapan. Mungkin kita sering mendengar bahwa pendidikan tidak menjamin seseorang menjadi sukses ataupun kaya. Namun, saya teringat satu ungkapan dari tokoh terkenal Madura, yaitu Kyai Haji Bahauddin Mutahari, yang mengatakan terak tak ada war atau terang tanpa lampu. Yang jika ditafsirkan ataupun diartikan, berarti seseorang akan terang hidupnya tatkala ia memiliki ilmu, karena sejatinya memiliki ilmu adalah kekayaan yang tidak ternilai harganya. Rekan-rekanku dan saudaraku seperjuangan, kita tahu bahwa hari ini Indonesia telah berumur 78 tahun sejak merdeka. Telah banyak perubahan pada sistem pendidikan kita yang diubah, dirombak. Kita tahu saat ini kurikulum kita mengalami perubahan yang namanya menjadi kurikulum merdeka. Namun, apakah merdeka itu sesuai dengan fakta yang ada? Nyatanya, masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan akses pendidikan yang layak, tak terkecuali di Pulau Madura, di mana masyarakat Madura masih banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan memadai, terkhusus di daerah pedalaman, pesisir, dan kepulauan. Rekan-rekanku dan saudara-saudaraku seperjuangan, meskipun sejarah dan data mencatat Madura cukup banyak melahirkan tokoh-tokoh hebat. Kita kenal si Celurit Emas atau Desawi Imron, yang menjadi tokoh sastrawan Madura yang sangat terkenal di kancah nasional bahkan internasional. Bukan hanya itu, ada juga Kyai Haji Bahauddin Mutahari yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ada juga yang menjadi pejabat atau petinggi negara, seperti saat ini Bapak Mahfud MD. Bukan hanya itu, Madura juga punya tokoh-tokoh pada era pra-kemerdekaan atau zaman Kesultanan Mataram yang terkenal karena kecerdasannya dan kepintarannya.
Seperti kita ketahui ada Raden Tarunajaya atau biasa kita kenal dengan nama Trunojoyo yang hari ini namanya diabadikan sebagai nama universitas terkemuka di Madura, yakni Universitas Trunojoyo Madura. Rekan-rekanku dan saudara-saudaraku seperjuangan, data akan terus berubah dan generasi akan terus berganti. Memang saat ini kita boleh mengacungkan jempol terhadap tokoh-tokoh Madura yang telah membuat kita bangga. Namun bukan menjadi hal yang tidak mungkin tatkala pendidikan masih seperti ini. Apa kabar generasi mendatang? Apakah akan sama melahirkan generasi-generasi hebat? Saudara-saudaraku dan rekan-rekanku seperjuangan, generasi hebat memang bukan hanya berasal dari sekolah-sekolah dan pondok-pondok pesantren ternama, namun dari seorang orang tua yang mempersiapkan anaknya. Akan tetapi ada budaya di Madura yang mana tidak mengharuskan calon-calon ibu atau wanita untuk bersekolah tinggi-tinggi, karena ada pepatah yang mengatakan bahwa wanita hanya akan kembali ke dapur, sumur, dan kasur, yang membuat kaum wanita di Madura sedikit terjadi ketimpangan dalam bidang pendidikan. Padahal kita tahu bahwa agama di Madura mayoritas agama Islam, dan mungkin telah banyak mengenal patah ini, yaitu Al-Ummah Madrasatul Ula, yang artinya seorang ibu adalah sekolah yang pertama bagi anak-anaknya, yang akan mempersiapkan anaknya untuk masa depan. Saudara-saudaraku dan rekan-rekanku seperjuangan, tantangan zaman semakin hebat. Di era digital ini, pendidikan sudah mulai berevolusi, dan kita siap tidak siap, mau tidak mau, harus sudah mulai beradaptasi dengan dunia yang semakin canggih, semakin cepat. Ungkapan tadi seharusnya menjadi kesadaran diri bagi kita agar pendidikan agama, moral, dan sains harus terus berimbang supaya generasi Madura ke depannya bisa terus menjadi generasi yang hebat melalui pendidikan yang berkualitas, maju dan berkelanjutan, serta dapat membangun Madura yang hebat, bermartabat. Saudara-saudaraku dan rekan-rekanku seperjuangan, dalam orasi singkat ini, saya tidak ingin menyalahkan pihak manapun dan menyudutkan pihak manapun. Namun inilah realita yang ada, yang kita hadapi bersama. Karena bukan hanya pemerintah dan instansi terkait yang harus bertindak, namun yang terpenting adalah peran masyarakat. Karena tatkala pemerintah dan instansi terkait bertindak, akan tetapi tidak dibarengi dengan kesadaran masyarakat, mungkin akan dipastikan hanya akan menjadi sia-sia semata. Saudara-saudaraku dan rekan-rekanku seperjuangan, itulah sedikit orasi dari saya. Semoga dengan orasi ini kita semakin sadar akan pentingnya memperbaiki pendidikan, kualitas pendidikan, terutama di Pulau Madura. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.